Oke guys, di video pembelajaran modul kali ini kita akan membahas cara menganalisa whale. Apa itu whale? Whale adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan atau menyebut seorang individu atau entitas dengan kekayaan bersih tinggi dan memiliki sejumlah besar aset kripto di wallet digital pribadinya. Seberapa penting sih kita harus menganalisa whale ini? Pertama, tentu ketika seseorang atau di dalam hal blockchain ini wallet memiliki sebuah aset dalam jumlah yang dalam tanda kutip US dollarnya itu banyak, seperti contohnya $1 juta, $100.000 di dalam meme coin yang dalam tanda kutip fundamentalnya itu nothing atau kita bisa bilang shitcoin, tentu market cap atau harga semurah itu akan gampang sekali digoreng atau dinaikkan atau dibawa naik oleh kita sebutnya bandar tertentu. Ya, tentunya whale atau bandar ini itu memiliki Solana atau US dollar yang nggak main-main. Otomatis dia bisa mempengaruhi harga tersebut entah mau dibawa turun atau dibawa naik pada waktu tertentu. Kedua, dengan kepemilikan yang besar, kalau secara altcoin keseluruhan, dia dapat mempengaruhi tata kelola dan keputusan proyek tersebut karena dia memiliki hak absolut dalam proyek tersebut karena memiliki supply yang di atas rata-rata. Kemudian dengan kita menganalisa whale ini membeli meme coin apa dengan jumlah yang tidak main-main, kita dapat melihat meme coin tersebut untuk dapat kita putuskan untuk membeli atau tidak. Atau kita bisa dibilang ini hidden gem. Karena tadi kita mengincar pump yang dilakukan oleh whale tersebut. Karena dengan dia memiliki uang yang begitu banyak di atas $100.000 atau bahkan jutaan dolar, otomatis supply atau persediaan atau token yang ada di dalam meme coin tersebut berkurang. Ingat dengan teori ekonomi ketika supply atau penawaran atau barang tersebut hilang di pasaran atau bahkan secara tiba-tiba, maka akan terjadi supply shock dan otomatis harga akan mengikuti permintaan tersebut. Harga akan naik sampai di mana titik orang jenuh untuk membeli dan akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Kita harus menganalisa distribusi dari token tersebut. Selain ini menguntungkan bagi kita, tetapi juga bisa menjadi bumerang apabila whale tersebut tiba waktunya untuk menjual. Apabila whale tersebut memutuskan untuk melepas barangnya kembali ke pasar dan mengambil untung atau taking profit. Kita bisa melihat di coin market cap. Nah, nanti kita akan membahas di live demo. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada token distribution by holder. Ini saya ambil dari token WIF. Di sini kita lihat bahwa yang bagian hijau sebelah kiri ini ya, ini adalah kebanyakan retail atau yang memiliki komponen atau komposisi token WIF yang tidak banyak. Sekali lagi disclaimer, apapun token yang saya sebutkan di sini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Dilihat di sini bahwa top 10 holders itu memegang total 43% dari total supply-nya tadi 1 miliar kurang lebih. Artinya kalau top 10 ini 10 peringkat teratas whale ini menjual secara tiba-tiba 40% tadi 43% tadi akan langsung masuk ke pasar dan membuat harganya turun atau nilainya menjadi turun dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang 56% lagi itu yang retail ini. Nah, dari situ kita bisa membaca seberapa pentingnya kita melihat pergerakan whale tersebut. Jenis whale itu banyak ya, terutama dalam sini ada holder. Kalau secara general, holder Bitcoin sendiri itu dibagi menjadi 8. Ada Humbug yang dia memiliki lebih dari 5.000 Bitcoin. Ada Whale yang memiliki 1.000-an sampai 5.000 Bitcoin. Ada Shark, Dolphin, sampai yang paling kecil adalah Shrimp, itu di bawah 1 Bitcoin. Tetapi ini satuannya Bitcoin. Kita tidak berbicara tentang market cap Bitcoin atau aset Bitcoin. Tapi kita berbicara tentang jaringan di Solana khususnya meme coin. Tidak mungkin ada orang mau membeli sampai miliaran dolar di sebuah meme coin karena itu tidak ada fundamentalnya kecuali kalau ada ETF seperti itu yang mau melistingkan meme coin dan itu hampir sampai saat ini belum terjadi. Nah, kemudian perbandingannya adalah bagaimana cara kita melihat apakah di jaringan Solana itu atau di meme coin tersebut dikategorikan sebagai whale. Contohnya di gambar ini. Kita lihat di gambar atas dengan saya tidak menyebutkan meme coinnya, market cap-nya itu sekitar $1 juta. Oke. Nah, di sini ada pembelian satu whale ya, diikuti juga whale lain di hari yang sama, mungkin di jam berbeda. Dia membeli $11.000
token ini ya. Dia belum menjual, PNL-nya masih tetap sama, tapi dia karena harga ini turun sehingga PNL-nya itu berkurang. Bedakan sama market cap, di sini saya memakai koin Trump ya. Dia market cap-nya sekitar $1 miliar. Tapi ada satu whale yang dia membeli $380 juta ya, dan dia sudah menjualnya dengan keuntungan $2,7 juta. Terlihat kan perbedaannya? Kalau kita lihat bahwa meme coin ini, Trump ini memang kemarin viral dan karena ada salah satu backingan juga, karena selain popularitas didukung juga oleh public figure. Dan kemudian ini kita bisa melihat token ini $11.000 aja itu dengan market cap $1 juta, itu $11.000 itu udah sangat besar untuk dia orang membeli meme coin. Bayangkan orang memiliki 100 juta itu bisa untuk mungkin cicil mobil, tapi orang ini membeli meme coin yang tidak ada nilainya, hanya untuk degen-degenan atau untuk berspekulasi secara resiko. Ini tentunya besar ya. Memang kalau secara market cap itu terlihat hampir mirip ya. Tetapi bayangkan $1 juta market capnya, tapi orang itu beli $11.000. Ibaratnya seperti ini. $11.000 kan kalau di-convert mungkin sekitar 160 jutaan ya atau lebih. Tapi orang itu justru gunakan untuk membeli meme coin. Lebih berharga kan kalau kita entah cicil mobil atau hal yang lebih bermanfaat lainnya. Begitu juga dengan meme coin Trump ini. Orang membeli sampai $350 juta hanya untuk meme coin. Perbedaan sini apa? Meme coin Trump ini ya memang bukan hanya secara narasi, tetapi juga berdasarkan berita memang didukung oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian kalau untuk yang meme coin yang saat ini yang tidak saya sebutkan namanya ini, dia bersifat hanya jangka pendek ya. Tetapi $11.000 bagi meme coin ini terlihat cukup besar dengan market cap yang sekecil itu ya. Sedangkan $300 juta ini dengan market cap $1 miliar juga cukup besar sektornya dia atau di meme coinnya dia. Cara mengetrack whale ini bagaimana sih? Kita bisa melalui blockchain explorer yang di video sebelumnya sudah kita bahas, seperti Solana atau jaringan Ethereum atau dan jaringan lainnya. Kedua, kita bisa menggunakan whale atau smart money alert ya. Bisa lewat Telegram, bisa lewat Arkham Intelligence ya. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ketiga, bisa menggunakan Web3 data seperti DexSkinner atau DexTools yang nanti bisa kita buatkan videonya. Di sini adalah gambar contoh dari thread-thread besar yang ada di dalam suatu jaringan, termasuk Solana ya. Di sini juga sebelah kiri kita bisa melihat ada notifikasi dari tradingan tertentu yang ini merupakan memang saya sengaja buat untuk diri saya sendiri agar bisa mendapatkan notifikasi apakah suatu trader yang sudah saya lock walletnya dia mau beli apa, tapi bukan berarti saya langsung beli, saya ikut-ikutan, bukan. Tapi hanya menjadikan referensi dan cukup mengetahui informasi saja, tapi harus tetap dipertimbangkan seperti itu. Karena ini beberapa memang di trader itu saya lihat cukup bullish dari secara performance-nya saat itu. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari DexTools yang mirip dengan DexSkinner, nanti kita akan bahas. Oke? Lanjut saja tanpa berlama-lama lagi, kita live demo ke cara atau langkah-langkah menganalisa whale di dalam jaringan meme coin. Oke, di sini kita akan memakai salah satu contoh meme coin yang bernama Bong. Kita tahu bahwa Bong itu berdiri di jaringan Solana pada awalnya. Ya, kita bisa melihat di sini whale-nya itu kita lihat di jaringan whale-nya itu di kolom holder ya. Nah, di sebelah kanan sudah ada tag ya bernama whale. Itu blockchain Solana sendiri yang sudah mengkategorinya. Ya, bahkan di sini kita bisa melihat si whale ini tuh menghold apa saja selain tadi token Bong tadi. Ya, kita bisa melihat di page selanjutnya. Nah, ini salah satunya. Ya, dia bahkan bukan hanya yang barisan 14 ini yang depannya CPX, dia bukan hanya menghold Bong tetapi juga menghold beberapa token lain seperti Solana dan Render ya, dan dia bahkan men-stake Solana atau menyimpan supaya mendapatkan bonus token dari Solana. Ini dia dikategorikan sebagai whale karena dia memiliki sejumlah $13 juta dalam bentuk Bong. Nah, ini kita bisa melihat dari kuantitasnya, ada berapa, persentasenya dia menghold berapa dari supply-nya, dan lain-lain. Selain dari Blockchain Explorer, kita dapat melihat juga dari salah satu Web3 tools yang sudah pernah kita bahas, yaitu GameGain. Kita lihat di sini, ya, kita klik kolom holder. Di sini ada berbagai macam tombol yang bisa kita gunakan. Salah satunya whale yang dalam bentuk dia juga memegang token-token blue chip atau token-token yang itu besar, bukan hanya meme coin semata. Dari tombol ini kita bisa melihat bahwa selain Bong, dia juga hold beberapa meme coin yang
memiliki market cap yang sama atau bahkan lebih di atasnya. Nah, sini ada beberapa ya, kita bisa lihat dari ada beberapa holder ya. Dia ada yang membeli 7 juta dolar Bong, kemudian dia juga membeli beberapa nih 9 juta dolar dan sebagainya. Dan ini ada beberapa nilai-nilai yang pembelian yang dia beli ya. Kemudian selain GMGN ya, kita juga dapat melihat dari Bird's Eye ya. Kita lihat di sini kalau kita copy paste lagi Bong ya. Kita cari. Kita ke bawah di sini kita ada tombol Whale, kita bisa klik. Nah, di sini adalah kolom dari Bird's Eye sendiri. Ya, kita bisa melihat token-token yang ada di dalam jaringan Bird's Eye ini. Ya, kita bisa melihat transaksinya apakah itu termasuk Whale atau tidak ya. Kita bisa melihat dari value-nya. Kalau lebih dari $10.000, Bird's Eye ini mengkategorisasikan sebagai Whale ya. Sekali lagi, pengkategorisasikan Whale ini di beberapa Web3 tools itu berbeda ya. Tetapi kalau menurut saya, dengan saya melihat market cap itu ada di range berapa, misal contoh Bong atau misalnya meme coin dengan market cap $1 juta, $10.000 saja menurut saya itu udah well ya. Nah, kemudian ini kita bisa klik apply. Nah, dia akan mensortir entah pembelian sell atau buy di dalam meme coin Bong tersebut. Di sini kita lihat ada 1 jam lalu penjualan Bong senilai $17.000, kemudian ada juga yang membeli $18.000, dan ini kalau kita melihat secara lebih jauh lagi ya, kalau ada yang lebih dari $10.000 bahkan sampai $1 juta itu adalah kabar yang baik. Nah, kalian bisa menganalisanya lebih jauh lagi dengan kombinasi alat-alat analitik yang lain. Jadi itu video pembelajaran kita kali ini. Tanpa data, tradinganmu hanya asumsi. See you guys in the next video.